Halo guys, selamat datang di channel Dedali Archives lagi. Jadi gue baru aja baca cerpen yang sangat menghentak gitu dan sangat bikin gue pengen nangis sebenarnya, dan bikin gue tersentuh sangat dalam dengan hangat tapi juga tragis gitu. Cerpen itu adalah cerpen pernikahan judulnya, dalam Kumcer Si Tukang Onar karya Maxim Gorky, yang diterjemahkan oleh Eka Kurniawan. Buku ini cetakan kedua yang terbit di tahun 2023 gitu. Jadi masih baru lah bukunya. Gue beli buku ini tuh di Blok M Square, dan gue kaget kalau buku ini waktu itu masih baru, masih dalam kemasan plastik baru, belum pernah dibuka gitu, dan dijual dengan harga yang cukup oke, tidak semahal yang ada di toko buku. Dan gue nggak yakin sih buku ini masih ada di toko buku. Jadi gitu. Awalnya sih gue waktu itu ke Blok M Square sama temen gue tuh pengen jalan-jalan aja, pengen lihat-lihat gitu, dan gue pengen beli kaset. Dan akhirnya gue beli kaset. Sedikit TMI, gue beli kaset Gorillaz, gue seneng. Terus iya, sebenarnya buku yang gue cari di Blok M Square itu buku-buku puisi lama gitu. Dan yang salah satu yang menangkap perhatian gue kemarin tuh ada buku puisinya Dea Anugrah, Misa Arwah judulnya. Itu sebenarnya nggak terlalu lama sih, tapi sayangnya waktu gue kesana tuh udah dibeli orang, anjir. Jadi gue nyari buku lain yang ada di toko buku itu, nemu ini Si Tukang Onar Maxim Gorky. Gue beli karena di belakangnya itu ini tuh kayak sedikit sinopsis terhadap cerpen-cerpen yang ada dalam buku ini, dan menurut gue menarik sinopsisnya. Gue bacain salah satu ya. Ada seorang ibu yang dilanda dilema karena anaknya menjadi pengkhianat. Ada juga dua orang miskin yang menikah dan menghentak kesadaran orang-orang. Nah, itu kan menarik gitu. Kayak buku-buku ini tuh penuh banyak ironis, banyak juxtaposisi gitu. Jadi akhirnya gue beli, dan setelah gue baca, wah, cerpennya bagus-bagus banget gitu. Dan gue sendiri sebenarnya belum terlalu banyak baca soal tulisan-tulisannya Maxim Gorky ya gitu. Gue masih asing dengan beliau. Jadi beriringan lah waktu baca buku ini, gue juga cari tahu soal Maxim Gorky di internet. Dan gue baru tahu ternyata Maxim Gorky itu adalah nama pena gitu ya, seperti banyak penulis-penulis lain. Nama aslinya itu adalah Alexei Moskovich Peskov. Dan ternyata Gorky ini adalah seorang yatim piatu gitu. Ia tumbuh sebagai seorang remaja yang perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan keras. Jadi itu menurut gue menjelaskan kenapa tulisan-tulisannya atau cerita-cerita yang ia buat itu sangat simpatik dan empatetik dan halus gitu. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan kasar yang ia lakukan akhirnya membentuk pengertian dalam dirinya yang justru sangat lembut, dan ia kayak ingin memeluk orang lain gitu, yang mungkin pernah ada dalam fase bekerja secara kasar dan hampir mati atau mempertaruhkan nyawanya gitu. Jadi Gorky kayak ya gue tuh tahu gitu, gue tahu perasaan lo gitu. Jadi dia bikin cerita yang kayak gitu. Cerita yang ada dalam Si Tukang Onar ini tuh banyak bicara soal kaum buruh, kaum yang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang yang dilaknati oleh rezim. Terutama karena si Gorky ini kan ia adalah orang yang ingin menggulingkan atau banyak mengkritik soal rezim SAR, rezim yang bekerja secara otokratis atau monarki absolut gitu. Jadi si SAR ini kan percaya kalau dia diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk berkuasa. Jadi dia merasa paling bener lah, si paling bener gitu. Dan si Gorky ini sebagai orang yang cenderung pasifis, dia pengen keadilan dong, dia pengen kehidupan rakyat Soviet sejahtera gitu. Makanya ia banyak menulis tulisan untuk mengkritik rezim SAR gitu. Sebenarnya kan ia juga punya love-hate relationship sama Lenin gitu, yang menariknya gitu. Kalau Lenin itu radikal,
ya bisa melakukan apa saja untuk revolusi. Sementara kalau si Gorky ya orangnya lebih anti perang, anti kekerasan, dan dia lebih memilih untuk menulis. Dan saat dia menulis pun yang setidaknya dari yang gue tahu dan dari buku-buku yang ada dalam buku ini, caranya sangat halus meskipun apa yang dia jabarkan itu sangatlah pedih dan juga sangat tragis gitu. Itu sih yang bikin gue terpukau sama cerita-ceritanya gitu. Menurut gue apa yang gue suka pertama dari cara Gorky menulis adalah ia tuh kayak memandang misalnya satu daerah gitu yang dilaknati, dikuasai oleh rezim yang bajingan gitu. Dikuasai oleh rezim yang durhaka lah gitu. Jadi si Gorky ini enggak apa ya, enggak dengan langsung gitu bilang kayak kesalahan rezim ini tuh gini, kita harus melakukan ini untuk menyerang ini, kita harus bikin rencana ini gitu, enggak gitu. Yang gue suka dari buku ini adalah si Gorky ini kayak mengambil pemandangan manusiawi, pemandangan sehari-hari yang ia temui dalam hidupnya lah, barangkali dalam di kotanya gitu. Dan dalam setiap adegan-adegan kecil ia masukkan konteks politik gitu. Oh, jadi adegan ini tuh bisa lahir karena politiknya tuh begini. Oh, jadi tokoh ini tuh merasa begini, merasa itu karena politiknya begini gitu. Jadi struktural gitu, politiknya sebenarnya gede itu, tapi lama-lama turun dan ujungnya tuh ya kehidupan sehari-hari dalam kaum tertindas ini gitu. Itu gue suka gitu. Itu kayak, jadi gue kayak Gorky tuh paham betul bagaimana you know kan lu kan pasti tahu lah orang-orang ngomong kayak politik mah nggak berpengaruh ke dalam kehidupan gue nggak pengen peduli sama politik gitu-gitu kan, atau politik mah ribet lah, tai kucing gini-gini. Nah sebenarnya politik tuh ya selalu ada dalam hidup lu gitu. Dan menurut gue Gorky sangat menggambarkan itu, bagaimana kondisi politik itu mempengaruhi kehidupan kecil orang Soviet yang hanya ingin bertahan hidup, hanya ingin bahagia gitu. Tadi ceritanya kan banyak soal buruh, di sini ada soal mogok kerja yang disambut dengan perayaan, ada soal yang orang berkawin meski hidup susah, ada orang yang salah satu gue suka juga soal tentang seorang juru propaganda, seorang sosialis gitu yang percaya kalau manusia itu harus berjuang, harus percaya pada dirinya sendiri untuk membebaskan dirinya dan negaranya gitu. Sementara ia kerap berdebat sama perempuan yang sangat konservatif yang percaya kalau Tuhan dan pendeta itu adalah jawabannya, dan mereka saling berdebat hingga akhirnya jatuh cinta gitu. Itu menarik banget menurut gue ceritanya gitu, dan masih banyak banget cerita yang bagus-bagus di sini. Tapi yang ingin gue bicarakan adalah soal cerpen judulnya Perkawinan. Kenapa? Karena menurut gue perkawinan ini salah satu cerpen yang hopeful, yang indah, tapi juga tidak terlepas oleh konteks politik yang jahat. Jadi cerpen ini dibuka oleh seseorang yang sedang naik kereta bersama teman-temannya, dan di antara mereka ada orang tua gitu. Ada orang tua yang baru datang ke gerbong dan ingin duduk. Akhirnya beberapa penumpang kayak minggir, oh ya nih duduk aja karena orang ini sudah sangat tua gitu. Jadi orang tua ini sangat menarik perhatian orang-orang. Pertama karena ia sudah sangat tua gitu. Yang kedua karena ia kehilangan salah satu bola matanya. Dan tokoh pemuda gitu yang di awal itu nanya gitu, kok bisa kehilangan bola matanya kayak gitu. Dan dia, ya lu tau lah orang tua begitu ditanya satu pertanyaan dia langsung yapping gitu kan, langsung banyak bicara dan cerita soal hidupnya gitu. Oke, jadi si kakek ini pertama ceritain kenapa matanya tuh bisa hilang satu. Dia cerita kalau matanya tuh pernah hilang satu karena ia pernah membantu ayahnya bekerja di kebun anggur, dan singkat cerita matanya kena batu dan matanya itu ya jatuh gitu. Dan saat makan malam dia berusaha untuk naruh lagi bola matanya gitu, tapi nggak ada gunanya, matanya ya tetap akan jatuh. Itu lucu. Dan dari sana ya mulailah si kakek ini yapping lagi soal masa lalunya gitu. Si kakek ini mulai menceritakan banyak hal kejadian dalam hidupnya, tapi terutama yang ia ceritakan adalah soal
pernikahannya gitu. Jadi saat ia muda, ia miskin banget gitu. Ia nggak punya apa-apa, ia hanya seorang buruh lain, nggak punya apa-apa. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang tidak kalah miskin. Tapi perempuan ini dia bilang jauh lebih tegap, jauh lebih kuat lah dibanding dia bilang gitu. Dan mereka jatuh cinta banget gitu. Dan hidup mereka sama-sama susah. Dan si kakeknya ini kan ngomong gitu, kita hidup sendiri aja udah susah gitu, aku susah, kamu susah, gimana kalau kita nikah aja, kita bisa susah bersama gitu. Itu lucu banget gitu. Oke, kita susah bersama-sama gitu. Gua bacain gitu. Gue bacain kalimat itu karena gue suka banget, jadi gue stabiloin. Jadi dia ngomong kayak gini, ayo kita menikah, kata kata dia, ayo kita menikah gitu, kata si kakek. Terus kata ceweknya, itu bodoh orang bermata satu, yang menjawab, kau dan aku sama-sama tidak punya apapun, terus bagaimana kita hidup gitu. Kata si cowoknya, itu kebenaran Tuhan, tak ada di antara kami yang punya sesuatu. Memangnya apa yang dibutuhkan sepasang kekasih? Kalian tahu sendiri betapa kecilnya tuntutan cinta. Aku mendesak dan menunjukkan ke pendapatku. Jika Bunda Suci membantu kita sekarang, ketika kami hidup terpisah, maka akan mudah kalau kita hidup bersama. Anjir, itu apa ya, sangat indah gitu. Indah, tapi tadi tidak terlepas dari konteks politik, kaum buruh yang tidak punya apa-apa dan mereka bersatu kan gitu. Bersatu, hidup mereka barangkali akan lebih mudah gitu. Dan saat dia nikah, jelas aja ya ada kesulitan ya gitu. Banyak yang waktu mereka menikah tentu saja banyak kesulitan, dan gak sedikit dari orang-orang sekitar mereka yang mencaci maki, mencemooh, kayak orang miskin kok nikah gitu, orang nggak punya apa-apa kok nikah gitu. Tapi si kakek sama si perempuan ini ya gak merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirin gitu. Mereka menikah dan mereka tidak berusaha untuk menyusahkan siapa-siapa, dan mereka tetap bekerja, dan mereka meski nggak punya apa-apa, mereka tetap berusaha mendapatkan apa yang mereka perlukan gitu. Hingga lucunya saat si pria dan perempuan ini menikah dan tinggal di ladang, ada seorang kolega yang datang ke mereka gitu, yang awalnya kayak ngedis dulu lah gitu, kalian tinggal di sini, kasihan gitu. Ya gue sih sebenarnya punya kandang kambing tua gitu, ya, lu bisa sih tinggal di sana tapi lu bersihin dulu lah gitu. Terus akhirnya ya si prianya mah seneng aja gitu, dia akhirnya bersihin kandang kambing itu, dan akhirnya itu jadi tempat tinggal dia gitu. Gak lama setelah itu datang kolega yang lain nawarin, kalian punya kasur nggak? Ya udah nih, gue punya kasur nih, lu ambil dah kasur, dapet gitu. Akhirnya ada juga tetangga perempuannya bilang kayak, lu berdua gila sih, nggak punya apa-apa, miskin, nikah gitu. Tapi ini deh gue bantuin deh. Akhirnya dia kasih buat istri lu dikasih kayak bantal, perlengkapan rumahan lain lah gitu. Terus hingga akhirnya pernikahan dia itu jadi pernikahan yang festif, karena banyak orang kampungnya, banyak sanak familinya itu akhirnya datang ke rumah dia gitu. Banyak datang ke rumah dia untuk membantu melengkapi apa yang perlu dilengkapi gitu. Itu jadi sebuah perayaan kampung gitu, pernikahan mereka gitu. Dan itu sangat heartwarming untuk dibaca gitu, meskipun ya cukup sangat menggambarkan kondisi rakyat miskin di Rusia pada waktu itu gitu. Ya kenapa bisa begitu? Ternyata dijelaskan karena si pria dan perempuan ini memang selama hidupnya mereka rajin membantu orang, mereka selalu ramah, mereka nggak pernah kayak mendekam dalam keputusasaan, mereka nggak pernah bersifat menjadi jahat, mereka nggak pernah jahat karena dunia nggak adil gitu. Mereka hanya just trying their best to survive and to help others gitu. Dan pada akhirnya saat mereka membutuhkan pertolongan, atau mereka kan nggak butuh pertolongan sebenarnya, mereka nikah aja, mereka rela kesusahan asalkan mereka bersama. Tapi when they believe that gitu, saat mereka percaya kehidupan itu bakal bisa ditaklukkan secara bersama-sama gitu, akan ada aja yang membantu gitu. Ya
orang-orang yang mereka nggak sangka akan datang dengan membawa bantuan gitu. Itu adalah sentimen yang apa ya, menyentuh hati gue banget gitu. Terutama kalau dalam konteks gue, itu sebenarnya gue percaya juga ya gitu. Kita melakukan tindakan-tindakan baik bukan berharap untuk dibalas, tapi ya melakukan tindakan baik itu membantu manusia lain, it's just a wonderful feeling gitu. Membantu orang itu adalah menurut gue tugas yang mulia. Dan well, you never know, memang dalam hidup gue juga banyak banget hal-hal yang akhirnya bisa membantu gue, karena gue pernah bantu beberapa orang dalam hidup gue, dan tanpa gue minta atau tanpa gue ketahui, ternyata dia juga akhirnya membantu gue gitu. Di mungkin beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian. Jadi lu tau kan perkataan tua itu, lu tabur apa yang lu tuai, ya it's true gitu. Kita terlalu fokus terhadap kejahatan atau keburukan dari sentimen itu gitu. Sebenarnya kau tabur apa yang kau tuai itu berbicara soal kebaikan as much as dia berbicara soal keburukan gitu. Itu menurut gue yang gue selalu ingat dan gue ukir jauh-jauh dalam hati gue sih. Dan ada satu paragraf yang menurut gue sangat menangkap apa yang gue berusaha bicarain gitu. Di sini dia bilang, sebab Signori, tak ada kebahagiaan besar selain berbuat baik kepada orang-orang. Percayalah padaku, tak ada yang lebih baik dan indah daripada itu. Begitu. Terus gak lama kemudian ada pendeta yang datang ke rumahnya dan berkhotbah, dan juga turut membantu mereka gitu. Dan akhirnya dia bilang kayak uang itu bisa menghilang lah gitu, tapi kalau kita mau kerja, uang akan datang dengan sendirinya kok gitu, kata si pria yang akhirnya menjadi kakek-kakek di awal tadi itu kan. Ada satu paragraf lagi, dia bilang kayak orang-orang ini berbahagia dan rendah hati, hidup mereka sangat sulit, tidak mengeluh. Hidup mereka tetap akan sulit dan mereka tetap tidak akan menggerutu. Kalian akan membantu mereka di saat-saat mereka perlu. Mereka memiliki tangan yang baik dan hati yang kokoh. Itu sedih sih gue, kayak sedih, tapi sedih dalam artian yang baik ya, sedih terharu gue gitu. Karena mereka nggak pernah komplain, mereka nggak pernah mencaci maki hidupnya sendiri. Mereka hanya just doing life as it is, berusaha bahagia, membantu orang lain, karena mereka percaya membantu orang lain itu mendatangkan kebahagiaan yang sangat indah dan absolut. Dan kebahagiaan itu akhirnya juga tinggal dalam diri mereka sendiri gitu. Dan mereka akhirnya juga bahagia meskipun kehidupan mereka sangat sulit dan sangat tidak memungkinkan gitu. Dan menurut gue ini adalah salah satu bentuk sentimen yang cukup brilian dan jenius dari Maxim Gorky dengan terhadap apa yang dia berusaha sampaikan kepada rezim yang berkuasa saat itu gitu. Kayak lu harus dengerin dong kebutuhan-kebutuhan rakyat kecil gitu. Rakyat kecil tuh juga bakal membantu lu kalau lu bisa membantu mereka gitu. Dan ya itu juga terjadi di Indonesia sekarang ya. Dan itu. Tapi tadi yang gue suka dari cerpen itu ya, intinya yang gue tangkap dan gue ukir dalam hati gue ya, mereka just nice guys gitu. Orang baik akan senang melakukan pekerjaan baik tanpa diminta, hanya karena melakukan pekerjaan baik itu tugas yang mulia, dan berakhirnya kebaikan itu akan kembali ke diri mereka sendiri gitu. Kau tabur apa yang kau tuai gitu. Dan itu adalah kebaikan. Itu dia sih yapping gue udah 20 menit nih anjir. Itu sorry ya kalau gue ngomong agak nggak jelas, karena gue lagi bingung banget juga nih. lagi gabut dan lagi writer's block. Gue lagi nggak tahu menulis apa lagi, dan gue baca cerpen lagi, dan gue baca ulang cerpen itu, dan wah itu menurut gue ada baiknya kalau gue bisa membagikan sentimen cerpen ini gitu. Kan udah kayak kata buku ini, kalau kebaikan tuh harus dibagi gitu. Itu aja sih. Goodbye guys. Selamat ketemu di video Daily Archives berikutnya yang tidak kalah membosankan daripada ini.